Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi Rizky Lukmawati dengan NPM 22.0405.0001. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas FAI, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang ijtihad jama'i dalam tarjih Muhammadiyah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan ijtihad jama'i dalam tarjih Muhammadiyah. Sebelumnya, apa sih latar belakang dari ijtihad jama'i dalam tarjih Muhammadiyah ini? Muhammadiyah itu adalah salah satu gerakan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Muhammadiyah itu juga merupakan pelopor pembaruan Islam yang paling terdepan. Jadi Muhammadiyah itu selalu melakukan gerakan pembaruan seiring dengan perkembangannya zaman. Muhammadiyah dalam menyelesaikan sebuah masalah itu menggunakan cara ijtihad. Dengan seiring berkembangnya zaman, banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, ulama kontemporer itu membuat terobosan baru dari ijtihad, yaitu dengan nama ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Yang selanjutnya, pada penjelasan kali ini, apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama yaitu ada apa itu pengertian dari ijtihad jama'i. Kita harus mengetahui apa dulu itu pengertian dari ijtihad jama'i sebelum kita membahas yang lainnya. Yang kedua, apa kaidah-kaidah dari ijtihad jama'i. Jadi, ijtihad jama'i itu memiliki beberapa kaidah dan kita harus mengetahuinya. Yang ketiga, yaitu adalah urgensi dari ijtihad jama'i. Jadi, apa sih pentingnya melakukan ijtihad jama'i itu? Dan yang terakhir yaitu ijtihad jama'i dalam tarjih Muhammadiyah. Pengertian ijtihad jama'i itu ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Pengertian ijtihad secara bahasa itu terdapat beberapa pendapat. Di sini saya mengambil dari 3 pendapat para tokoh. Yang pertama yaitu ada pendapat dari Ibnu Manzur. Ijtihad jama'i adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan. Yang kedua yaitu pengertian menurut Najmuddin At-Tufi. Ijtihad jama'i adalah pengerahan segenap kemampuan dalam pekerjaan yang sulit. Yang ketiga yaitu menurut pendapat dari Al-Asnaf. Ijtihad jama'i adalah pengerahan segenap tenaga untuk meraih sesuatu dan tidak digunakan kecuali dalam permasalahan yang di dalamnya mengandung beban dan kesulitan. Yang kedua yaitu ada pengertian ijtihad jama'i secara istilah. Sama seperti pengertian ijtihad jama'i secara bahasa, secara istilah juga terdapat beberapa pengertian menurut beberapa tokoh. Di sini saya menuliskan 2 tokoh. Yang pertama yaitu ada Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut beliau, ijtihad jama'i adalah pengerahan seorang mujtahid dengan segala kemampuannya dalam mencari ilmu dengan berdasarkan pada hukum-hukum syariat. Yang kedua yaitu pengertian ijtihad jama'i menurut Ibnu Al-Hajib. Ijtihad jama'i adalah pengerahan seorang faqih dengan segala kemampuannya dalam mencapai sesuatu yang zoni di dalam hukum syariat. Dari beberapa pengertian tadi di atas yang sudah disebutkan, baik dari pengertian secara istilah dan secara bahasa, dapat kita simpulkan bahwa ijtihad jama'i itu adalah aktivitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan berijtihad pada suatu perkara yang umum demi mencapai maksud Allah yang benar. Jadi, ijtihad jama'i itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok, bukan yang dilakukan oleh orang-orang secara individu. Selanjutnya yaitu adalah kaidah-kaidah ijtihad jama'i. Ada beberapa kaidah ijtihad jama'i yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah bahwa ijtihad jama'i itu adalah sebuah pemikiran yang praktis dan yang sistematis. Ijtihad jama'i itu seimbang antara akal dan nas, serta antara akal dan kenyataan yang hidup di sisi lainnya. Kaidah yang kedua yaitu adalah pemikiran ijtihad jama'i itu berasal dari ahli ijtihad. Dalam ijtihad jama'i itu hanya berasal dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan mengetahui tata cara tentang berijtihad. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan ijtihad jama'i. Kaidah yang ketiga yaitu adalah bahwa ijtihad jama'i itu membahas ruang lingkup permasalahan khusus. Jadi dalam ijtihad jama'i, permasalahan-permasalahan yang dibahas itu adalah permasalahan yang
menyangkut kepentingan umum atau kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi per orang. Jadi kepentingan yang benar-benar dibutuhkan oleh semua orang atau semua masyarakat yang ada. Kaidah yang selanjutnya yaitu adalah memiliki tujuan dasar. Jadi istilah jama' ini memiliki dua tujuan dasar. Yang pertama yaitu adalah istilah jama' ini bertujuan untuk mencapai maksud Allah yang sebenarnya dalam suatu perkara atau permasalahan. Dan yang kedua yaitu istilah jama' ini ingin mencapai implementasi dari maksud tujuan Allah yang sebenar-benarnya. Kaidah yang selanjutnya yaitu adalah istilah jama' ini bersifat lentur dan terus berkembang. Jadi, dalam melakukan istilah jama'i ini terus selalu dilakukan seiring dengan berkembangnya zaman. Pasti akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul, perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul dengan seiringnya berkembangnya zaman. Kaidah yang terakhir yaitu istilah jama'i ini dituntut pada setiap permasalahan umum yang ada dan tidak ada nasnya. Jadi permasalahan yang dibahas dalam istilah jama' ini, baik yang ada nas dan tidak ada nasnya, selama itu menyangkut kepentingan umum, maka akan dibahas dalam istilah jama'. Yang selanjutnya yaitu adalah urgensi dari istilah jama' itu sendiri. Dalam era modern ini, istihaj sangatlah penting karena munculnya permasalahan-permasalahan fikih kontemporer yang memerlukan solusi hukum. Selain itu, urgensi dari istilah jama'i yang pertama yaitu bahwa istilah jama'i ini lebih akurat dan mendekati kebenaran. Mengapa demikian? Karena dalam istilah jama'i ini dibahas secara bersama-sama. Mereka melakukan secara bersama-sama, saling berdiskusi, dan pada akhirnya nanti diambil keputusan yang menjadi mayoritas suara dalam diskusi tersebut, sehingga hasil yang diperoleh itu akan lebih akurat dan mendekati kebenaran. Fungsi yang kedua yaitu adalah kedudukan istilah jama'i ini adalah lebih optimal. Dalam istilah jama'i ini dilakukan oleh beberapa ahli yang berkumpul menjadi satu, tidak hanya dari ahli-ahli tertentu saja, tetapi dari berbagai macam ahli yang ada. Jadi, hasil dari istilah jama'i ini pasti akan lebih optimal daripada istilah yang dilakukan oleh individu-individu perorangan. Urgensi yang ketiga yaitu adalah istilah jama'i ini lebih mampu mengatasi permasalahan. Dalam istilah jama'i tadi berkumpul orang-orang dari berbagai macam ahli. Jadi dapat mendengarkan pendapat dari berbagai macam bidang atau berbagai macam ahli. Jadi permasalahan yang ada itu dilihat dari berbagai macam bidang, sehingga hasil yang didapatkan itu dapat lebih mengatasi sebuah permasalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah istilah jama'i ini mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Istilah jama'i dilakukan oleh beberapa orang, tidak hanya dari satu bidang saja. Jadi dapat dilihat dari sudut pandang dari berbagai macam bidang. Yang terakhir yaitu istilah jama'i dalam tarjih Muhammadiyah. Menurut tarjih Muhammadiyah, istilah jama'i ini adalah bukan sebagai sumber hukum. Muhammadiyah tetap menggunakan sumber hukum yang paling utama, dan paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Istilah jama'i ini hanya sebagai proses penyampaian maksud dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah jama'i ini adalah hanya tempat sebagai tempat untuk berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan atau perbedaan-perbedaan yang ada mengenai dari maksud yang disampaikan dalam Al-Quran, di mana nantinya istilah jama'i ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang sama mengenai suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya, dalam melakukan perumusan hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu menggunakan metode istihad jama'i. Jadi Muhammadiyah itu melakukan istihad jama'i, berdiskusi secara bersama-sama dalam merumuskan sebuah hukum atau suatu hukum yang ada. Contoh dari istihad jama'i yang dilakukan oleh Tarjih Muhammadiyah adalah perumusan pokok-pokok manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar ke-41 di Solo. Dalam muktamar tersebut, semua orang dalam ahli ijtihad itu berdiskusi bersama, melakukan pembahasan secara bersama untuk merumuskan pokok-pokok manhaj Tarjih Muhammadiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.